Oh, jelasin aja. Kalau PSSO itu kayak lanjut dari organik. Dosennya tuh ada dua, itu ada Pak Jasril sama Pak Hilwan. Ada tiga, ada Pak Rudi, Pak Jasril. Kalau Pak Rudi itu teori, dan untuk teorinya juga cukup enak ya, karena dia masih organik dasar. Habis itu juga untuk ujian juga pakai GFOAM kalau Pak Rudi. Terus kalau Prof Jasril itu tahulah sendiri kalian gimana ya, itu mekanisme tentunya pasti. Terus dia soalnya itu bakal cuman pakai spektrum. Jadi kalian nentuin senyawa, rumus, nama senyawa itu cuma lewat spektrum. Nah, pengukurannya itu ada lanjutan dari AI sebenarnya. Dia ngebaca alat. Jadi ngebaca si spektrumnya itu. Kayak alat FTIR, NMR, IR, kayak gitu. Terus ada UV vis. Ya, UV vis. Sampai pokoknya nanti soalnya tuh bakal bersambung, dan datanya tuh cuman data awal. Nah, data awalnya itu dari si FTIR, nanti ke bawah sampai di NMR, sampai kalian ketemu si nama senyawa sama bentuk struktur. Nah, itu untuk Prof Jasril. Dan agak gimana ya, harus benar-benar diperhatiin sih sebenarnya. Kalau dibilang enak aja sih, karena dia masih gimana ya, perhitungannya juga nggak ada gitu, kayak cuman ngebaca senyawa aja. Enak kok, nggak perlu takut, enak. Itu nanti Prof Jasril bener-bener yang ngajar satu-satu gitu loh. Kalau misal nggak ngerti, nanti bingung gitu, Prof Jasril mau tuh ngulangin penjelasannya lagi. Beda kayak dia ngajar organik sebelumnya. Kalau di PSSO dia lebih ngajar banget gitu loh. Terus kalau Pak Hilwan, YPDA. kalau Pak Hilwan itu cara ngajar, gimana ya, aku nggak dapet teori di Pak Hilwan gitu, karena Pak Hilwan tuh ngajarnya sistem berkelompok satu. Terus dia ngajarnya memang bener-bener yang ngebut, nggak ngebut banget sih sebenarnya, cuman dia ngebutnya ke arah muter-muter, jadi bikin kita tuh bingung. Dan minusnya kalau Pak Hilwan itu, kalau ada satu kelompok yang udah ngerti, ya udah tuh dia nggak mau ngejelasin ke yang lain disuruh tanya ke kelompok yang udah ngerti, dia bakal terus lanjut kayak gitu kalau Pak Hilwan. Beda dia ngajar Orvis sama PSSO. Kalau Orvis dia cuman ngebaca buku gitu kan. Kalau di PSSO Bapak tuh bener-bener menulis, ngasih tugas, habis itu suruh kita kerjain, bener-bener yang ya dosen yang ngajar gitu. Terus kalau untuk ujian, Bapak itu pakai GFOAM. Bapak itu nanti sebelum ujian bakal ngasih soal latihan gitu. Nah, soal latihan itu bakal dikeluarin lagi di soal ujian. Cuman paling beberapa doang yang diubah sama beliau. Nah, walaupun kita udah pede ngejawab itu bener, Bapak itu bakal ngembaliin nilai kita lewat email pribadi masing-masing. Nah, hasilnya bisa dilihat dari situ. Walaupun kita udah pede ya bener, tapi nggak sepenuhnya itu bener guys. Kalau untuk PSSO itu sih, kalau dibilang susah enggak susah juga. Nilainya nilainya masih terhitung aman. Yang kacau tuh nanti tuh nilai AI sama Orsin tuh apa? Ya, nilai AI sih, karena tricky banget. Ada busol. Sama kayak apa IADP kan, kalian bilang tuh nilai IADP kayak gitu kan, ada ekspek kami IADP tuh kayak gitu juga di AI, terulang lagi ternyata gitu. Nah, PSSO tuh tadi tuh ya 3 SKS. Nah, sekarang ini banyak matkul kalian yang 3 SKS tuh kan, jadi baiklah ini belajarnya itu kan, walaupun matkul kalian cuma sedikit lah, 11 gitu kan, apalagi kalau misalkan ambil full. Lanjut nih, yang paling penting metopel, yang paling wajib diambil. Kalau nggak diambil, kalian nggak bakal bisa daftar bidang sama nggak bisa SL. Nah, ini metopel ini paling wajib diambil. Nah, jadi metopel nih, ya itu kalian bakal dosennya tuh apa, berubah nggak dosennya bentar ya? Metodologi.
Dosennya sama nih. Nah, dosennya sama. Dosennya itu ada Prof Amir, Prof Saryono, Prof Jasril, sama Mem Nana. Nah, dosennya ini emang prof semua kan. Nah, jadi nanti kalian bakal diajarin, kalau Prof Amir, kalian bakal diajarin format untuk pembuatan makalah tugas akhir, format dan tipsnya bagaimana, apalagi nanti di bagian latar belakang. Nanti Bapak tuh bakal ngasih tips kalau untuk membuat makalah tugas akhir, untuk bisa makalah proposal, bikin literatur, hasil gitu kan. Kalian bakal dikasih tahu tuh tips-tips untuk membuat urutan itu bagaimana. Yang pertama tuh buat bagian ini terlebih dahulu yang gampang lah gitu. Nah pokoknya nanti sama Prof Amir tuh lebih menjelaskan hal itu. Nanti di bagian latar belakang, nanti kalian harus buat bagaimana research gap-nya gimana, tercapai nggak tujuan yang ingin kalian capai di latar belakang kalian itu apa, sesuai nggak dengan judul apa tugas kalian. Nanti itu nanti bakal ini tugas individu sama Prof Amir, bakal nanti dibuat, kalian disuruh nyari jurnal. Nah, satu orang satu, nanti kalian bikin tuh latar belakang, kalian cari research gap-nya di sini apa gitu kan. Dan bakal disuruh presentasi satu orang 10 menit maksimal. Kalau Prof Amir itu satu orang tuh dia tidak berkelompok. Dia dibikin jadi berkelompok, satu kelompok 3 orang. Nah, satu kelompok maksimal 10 menit. Kalau kelewat dari itu nilai kurang dan langsung berhenti gitu presentasinya, kayak itu sama Prof Amir. Dan nanti bakal diajarin juga membuat slide presentasi yang harus minimalis, yang nggak boleh bertele-tele, nggak boleh banyak kata-kata. Kayak maksimal kalian bikin presentasi. Jadi kan waktu presentasinya maksimal 10 menit, nah slide-nya tuh maksimal 10 slide gitu, 10 slide juga. Jadi kalian disuruh buat kayak gitu nanti tuh sama Prof Amir. Terus sama Prof Saryono. Sama Prof Saryono kalian disuruh buat Pak Sar disuruh bikin disuruh bikin judul penelitian yang kalian tahu gitu kan, sesuai dengan bidang yang kalian inginkan. Nanti disuruh bikin tuh dalam kertas ada di kalau nggak salah di double folio, kalian bikin latar belakangnya terus tinjau pusakanya, nah kayak gitu. Tapi judulnya tuh dari kalian gitu, yang kalian terpikir aja gitu. Sama Prof Saryono kayak gitu aja. Sama Prof Saryono. Sama Prof Jasril kalian bakal diajarin untuk belajar Sinta sama satu lagi apa? Selain Sinta tuh? CGR sama bukan ya? Ya. Yang Sinta kan Indonesia, yang satu lagi yang dunianya. Nah nanti kalian bakal belajar itu, disuruh cara mencari jurnal di Sinta gitu kan. Nah nanti kalian bakal ada tugasan nanti itu. Kalau sama Pak J cuma kayak itu aja, nggak ada ujian. Nah, fun fact-nya ya, nggak ada ujian di Metopel nih, nggak ada ujian sama sekali guys. Jadi Metopelnya juga matkul yang paling minim itu nilai dapatnya amin gitu istilahnya. Amin itu udah paling kecil untuk Metopel karena dia nggak ada ujian, tugasnya cuma kayak gitu aja. Terus sama Mem Nana. Nah sama Mem Nana kami kemarin diajarin karena Mem Nana kan waktu itu kebetulan masih menjadi kepala perpus ya. Jadi Mem Nana kan ada program tuh untuk kerjasama untuk membuka jurnal Elsevier, jurnal akreditasi internasional itu yang berbayar. Nah karena kita dari Unri, kita bisa akses gitu pakai IMA Student. Nah Mem Nana bakal ajarin kayak itu. Terus belajar mengenai tujuan, kurang lebih sama kayak Pak Amir penjelasan Mem Nana, dan gak ada ujian. Nah itu Metopel nih dia tuh emang matkul gak ada ujian, jadi kesempatan kalian untuk menambah nilai itu di Metopel ini gitu, di Metopel. Karena dia cuma kayak gitu aja, kayak belajar cari jurnal, belajar bikin untuk makalah tugas akhir, nah kayak gitu. Tapi disclaimer, format bentuk makalah tugas akhir itu masing-masing bidang tuh beda-beda. Nah, walaupun nanti formatnya sama, cuma nanti ada ketentuan dari masing-masing bidang tuh, dia beda-beda itu. Nah, untuk wajib tuh itu dulu nih, karena cuma 16 SKS kan wajib tuh. Nah, lanjutlah ke pilihan. Pilihan di matkul ini kan ada 4